Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Kak Ida. Kali ini kakak mau bahas latihan soal persiapan UTBK, pelajaran ekonomi, materinya tentang konsep dasar ekonomi. Sebelum mulai, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, langsung disimak ya. Soal nomor 1. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan kelangkaan, kecuali A. Bencana alam, B. Peningkatan pendapatan, C. Keterbatasan sumber daya, D. Keterbatasan kapasitas produksi, E. Penambahan penduduk. Nah, yang mana nih jawabannya nih? Ya, benar banget ya. Nomor 1 ini jawabannya adalah yang B. Nah, kenapa yang B gitu kan ya? Karena gini, kalau pendapatannya naik, kita bisa beli barang lebih banyak. Sehingga bagi konsumen itu nggak terjadi kelangkaan gitu. Dan kenapa nggak yang A? Kalau yang A itu bencana alam justru akan menghambat distribusi barang. Akibatnya apa? Stok barang yang ada di pasar akan semakin berkurang. Karena apa? Karena tidak ada barang yang masuk ke pasar lagi gitu. Makanya barang yang dijual di pasar ya udah segitu aja. Kemudian kenapa nggak yang C? Nah, keterbatasan sumber daya itu bisa sumber daya manusia, bisa sumber daya alam. Kalau sumber daya manusia bisa jadi manusianya ini kurang menguasai teknologi. Kalau sumber daya alam bisa jadi bahan baku untuk bikin suatu produk jadi langka. Sehingga kalaupun ada itu butuh waktu yang lama untuk prosesnya. Oke ya. Nah, kalau yang D, keterbatasan kapasitas produksi. Kemampuan untuk berproduksinya terbatas gitu. Misal gini, misal yang minta 1000 tapi perusahaan cuma bisa memproduksi 500. Sehingga apa? Ya tadi sehingga timbul kelangkaan. Kalau yang E gimana? Kalau yang E, makin banyak jumlah penduduk, makin banyak pula konsumsinya. Nah, kadang gini, pertambahan penduduk yang lebih besar itu justru kadang nggak sebanding dengan kemampuan perusahaan dalam memproduksi barang. Akibatnya apa? Itu tadi terjadi kelangkaan. Oke ya. Jadi sepakat nomor 1 jawabannya adalah yang B. Soal nomor 2. Perusahaan melakukan survei pasar untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Hal ini akan membantu perusahaan dalam menjawab salah satu masalah ekonomi, yaitu A. Apa yang akan diproduksi, B. Bagaimana cara memproduksi, C. Siapa yang memproduksi, D. Untuk siapa diproduksi, E. Kapan diproduksi. Nah, jadi gini, masalah ekonomi modern, nah ini kan masalah ekonomi nih, ini ada 3. Apa aja? Ada what, barang apa yang akan diproduksi, nih what. Kemudian ada yang how, bagaimana cara memproduksi. Kemudian ada lagi for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, jadi di soal nomor 2 ini di kalimat pertama udah jelas ya. Jadi ada perusahaan melakukan survei pasar untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Jadi dia belum bikin barang, dia pengen tahu nih, ini di masyarakat lagi butuh apa ya. Nah, jadi udah jelas ya. Jawabannya nomor 2 adalah yang A. Apa yang akan diproduksi. Sepakat ya? Soal nomor 3, berikut ini pernyataan yang bersifat normatif. Oke ya. Jadi gini, di dalam ekonomi itu ada pernyataan yang bersifat positif dan ada pernyataan yang bersifat normatif. Nah, kalau pernyataan yang bersifat positif, jadi gini, ada pernyataan yang bersifat positif, ini dia menggambarkan fakta yang terjadi, oke ya. Jadi membicarakan fakta yang terjadi. Nah, kalau pernyataan yang bersifat normatif, nah, kalau normatif ini menggambarkan idealnya. Idealnya sebuah kondisi ekonomi itu kayak gimana gitu. Jadi kalau normatif itu membicarakan masalah idealis ya. Nah, ciri-cirinya gimana? Untuk pernyataan normatif biasanya ciri-cirinya ada kalimat sebaiknya. Nah, sebaiknya tuh gini loh gitu. Atau seharusnya.
atau kalimat harus. Nah, oke. Jadi kita cek satu-satu ya. Untuk yang A, pelayanan kesehatan gratis harus diberikan kepada semua masyarakat. Ini ada kata harus. Nah, berarti udah jelas ya. Nomor 3, jawabannya adalah yang A. Nah, kalau yang B, peningkatan anggaran kesehatan bisa menyebabkan pengurangan alokasi untuk sektor lain seperti pertahanan dan transportasi. Nah, kalau yang B itu menjelaskan pernyataan positif. Kalau yang C, dampak pengurangan anggaran kesehatan akan dirasakan paling besar oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Benar ya? Jadi gini, ketika pemerintah mengurangi anggaran kesehatan, jadi kelompok masyarakat berekonomi rendah, kemudian sakit, dia mau periksa, nggak ada duit. Nah, ketika periksa itu dibebankan biaya yang mahal gitu. Jadi yang poin C membicarakan pernyataan positif. Yang D, pengurangan anggaran kesehatan berpotensi mengurangi jumlah pekerjaan. Yang poin D juga pernyataan positif. Kalau yang E, peningkatan anggaran kesehatan telah menghasilkan tambahan puskesmas baru di wilayah terpencil. Kalau anggaran kesehatannya ditambah di daerah terpencil, dia bisa membangun jumlah puskesmas ya dengan lebih banyak gitu. Sehingga apa? Sehingga rakyat-rakyat yang di daerah terpencil nggak perlu lagi tuh ke kota gitu. Kenapa? Karena di desa dia sudah ada puskesmas. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 4, manfaat atas kegunaan suatu barang dapat dikelompokkan sebagai berikut kecuali A, manfaat bentuk, B, manfaat guna pakai, C, manfaat waktu, D, manfaat tempat, E, manfaat milik. Nah, yang mana nih jawabannya nih? Ya, benar banget ya. Nomor 4 ini jawabannya adalah yang B. Nah, kenapa nggak yang A? Yang A itu kegunaan bentuk atau nama lainnya form utility. Maksudnya adalah suatu benda akan lebih berguna jika diubah bentuknya. Misal, kayu gelondongan belum ada manfaatnya, tapi dia ketika diubah menjadi meja, diubah menjadi pintu, diubah menjadi lemari, ada manfaatnya. Kemudian kalau yang C, manfaat waktu atau kegunaan waktu, ini nama lainnya adalah time utility. Jadi suatu benda akan lebih berguna jika dipakai di waktu yang tepat. Misal jas hujan dipakai ketika musim hujan. Kemudian yang D, manfaat tempat atau nama lainnya adalah place utility. Nah, oke. Ini maksudnya adalah suatu benda akan lebih berguna jika dipindahkan tempatnya. Misal pasir di kali belum ada manfaatnya, tapi dia ketika dipindahkan ke toko bangunan, dijual buat bikin rumah, nah itu ada manfaatnya. Kemudian manfaat milik atau nama lainnya ownership. Ownership utility. Nah, di sini suatu benda akan lebih berguna jika dimiliki oleh orang yang tepat. Misal, cangkul akan lebih berguna jika dimiliki oleh petani, atau pistol akan lebih berguna jika dimiliki oleh polisi. Oke, jadi sepakat ya. Jadi yang jawaban yang bukan ini adalah yang B. Soal nomor 5. Salah satu kelebihan sistem ekonomi liberal adalah A, tidak terdapat pengangguran, B, pendapatan terdistribusi secara merata, C, masyarakat bebas berusaha dan berkreasi, D, tidak terjadi persaingan antar individu, D, pemerintah menguasai faktor produksi. Nah, jawabannya yang mana nih? Ya, benar banget ya. Nomor 5 ini jawabannya adalah yang C. Oke. Kita jelasin dulu ya tentang sistem ekonomi. Jadi gini. Sistem ekonomi ini kan ada, kalau nggak salah ada 4. Ada tradisional, kemudian ada pusat, ada liberal,
kemudian ada campuran. Nah, kalau sistem ekonomi tradisional artinya gini, dia belum ada pembagian kerja. Artinya barang yang diproduksi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tidak untuk diperjualbelikan. Oke ya, jadi ciri-cirinya belum ada pembagian kerja. Kemudian alat yang digunakan masih sederhana. Nah, beda sama sistem ekonomi pusat. Sistem ekonomi ini diatur sama pemerintah. Jadi rakyatnya tinggal terima beres, gitu aja ya. Jadi karena diatur sama pemerintah, nggak ada persaingan, nggak ada pengangguran, kemudian pendapatan bisa didistribusikan secara merata. Yang gak enaknya adalah karena diatur sama pemerintah, jadi daya kreativitasnya dibatasin. Beda sama sistem ekonomi liberal. Kalau sistem ekonomi liberal ini, dia dikuasai oleh masyarakat atau pihak swasta. Terus pemerintahnya ngapain? Ya pemerintahnya bertindak sebagai pengawas saja, tapi nggak boleh ikut campur dalam perekonomian. Nah, karena dikuasai oleh masyarakat, maka timbul persaingan. Jadi setiap orang ini bersaing. Karena bersaing, jadi setiap orang ini akan gimana caranya supaya produknya laku. Maka pemerintah akan berusaha untuk berkreasi sebagus mungkin, sebaik mungkin, supaya produknya diminati oleh konsumen. Nah, jeleknya adalah di sistem ekonomi liberal itu muncul persaingan yang gak sehat, di mana yang punya modal kecil akan kalah dengan pemilik modal besar. Akibatnya apa? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kemudian ada lagi sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta. Nah, untuk apa? Untuk membuka usahanya di negara tersebut, gitu ya. Jadi pihak swasta ini bisa bertindak sebagai partner pemerintah. Gitu. Jadi karena bertindak sebagai partner, dia bisa menguasai tuh. Bukan menguasai, lebih tepatnya mengelola sektor-sektor produksi yang memang tidak dilirik oleh pemerintah, gitu. Jelas ya? Nomor 5 jawabannya adalah yang C. Nomor 6, jika pemerintah adalah pihak yang membuat keputusan mengenai barang apa dan bagaimana dan untuk siapa barang tersebut dihasilkan, maka negara tersebut menganut sistem ekonomi A. Pasar, B. Campuran, C. Komando, D. Kapitalis, E. Tradisional. Oke, di soal nomor 6 itu sebenarnya udah ada clue-nya. Jika pemerintah, pihak yang membuat keputusan. Jadi sistem ekonomi yang dimaksud adalah sistem ekonomi komando. Sepakat ya? Kan penjelasannya ada di soal nomor 5 tadi. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang C. Terima kasih sudah menonton video pembahasan latihan soal persiapan UTBK tentang konsep dasar ekonomi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan diketik di kolom komentar ya. Atau silakan japri kakak jika kalian udah punya nomor kakak. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan share jika video ini bermanfaat buat kamu dan teman-teman kamu. Sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.